Seperti biasa, kita mohon 3 hal kepada Allah. Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita semuanya yang lagi duduk bersama, Pak Wahyu atau Bung Karto ini semuanya dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah, hamba Allah yang terbaik karena kita lagi bersemangat untuk belajar membaca Al-Quran. Yang kedua yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan jalan kehidupan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudah dalam artian dalam kehidupan kita di dunia, dan mudah pada saat kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu yang selalu kita mohonkan pada setiap kali sebelum memulai pembelajaran baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran menjadi sebab kita dimudahkan urusan kita, dimudahkan jalannya untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ciri dari mereka yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satunya adalah selalu berkeinginan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi semua amaliyah, kegiatan kehidupannya adalah amaliyah yang baik. Yang ketiga yang selalu kita mohonkan, mudah-mudahan waktu sesaat yang kita manfaatkan pada malam hari ini menjadi sebab catatan amal kita, menjadi catatan amal yang luar biasa. Baiknya mudah-mudahan kalau bahasanya orang sekarang tercatat dengan tinta emas, karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Mudah-mudahan kita duduk bersama ini, waktu yang kita luangkan di malam hari ini menjadi amaliyah yang tingkatannya senilai dengan jihad fi sabilillah. Itu yang selalu kita mohonkan setiap malam sebelum membaca Al-Quran. Anak-anakku dan Bapak Ibu yang ada di rumah, kita lanjutkan belajar kita tentang surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita bahas ya tentang isi dari surat Al-Asr ini. Kita mulai dari ayat yang pertama, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wawunya adalah wawu qasam ya, wawu sumpah. Kalau wawu sumpah itu pasti diakhiri dengan kasroh di akhir kalimat. Termasuk ini wal asri, demi masa, demi waktu. Ada yang menyatakan demi waktu asar dan seterusnya. Kemudian kalau ada kata-kata sumpah, itu biasanya ada sesuatu yang harus menjadi perhatian. Demikian juga pada saat Allah mengawali surat Al-Asr ini dengan wal asri, demi masa, demi waktu.
Kemudian dilanjutkan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan itu manusia secara keseluruhan. Tidak dikelompokkan, tidak digolongkan dari golongan apa saja, tapi disebutkan insan. Jadi manusia secara umum itu dalam keadaan lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Saya ulang, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu. Pertama, orang yang tidak pernah rugi dalam pandangan Allah dan Rasulnya dari ayat ini adalah, yang pertama adalah amanu, kemudian wa amilus sholihat, orang yang beriman. Orang yang berimannya bagaimana? Yang ditandai dengan wa amilus sholihat. Orang yang beriman tentang apa? Ya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada yang rukun iman yang 6 itu kemudian diwujudkan kalau sudah memahami tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, kemudian iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, yang akhirnya dengan imannya itu dia wa amilus sholihat. Yang tidak pernah rugi adalah orang yang beriman dan kemudian beramal soleh. Kemudian yang tidak rugi lagi adalah orang-orang yang watawasau bil haq, orang-orang yang selalu saling nasihat menasihati. Kehidupan kita ini kalau nggak ada nasihat, ya kita pasti akan ya berjalan sesuai dengan nafsu kita, karena kita nggak tahu. Yang bisa melihat seseorang nanti jalannya itu berbelok-belok atau lurus, itu adalah mereka yang ngamati, yang melihat. Makanya perlunya kita berteman, perlunya kita berkumpul sama orang yang paham, itu dalam rangka biar kita watawasau bil haq, saling nasihat menasihati tentang kebenaran. Kemudian yang terakhir, orang yang tidak pernah rugi adalah orang yang watawasau bis sabr, orang yang saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Demikian juga orang yang lagi dicoba sama Allah itu biasanya emosinya yang pertama. Makanya di sini perlu ada orang yang dalam kondisi tidak dicoba sama Allah, itu yang bisa memberikan nasihat dengan akal sehat, dengan pengalaman yang dialami, sehingga bisa memberikan nasihat tentang kesabaran yang dijalani oleh seseorang yang mendapatkan musibah. Nah, dari surat Al-Asr ini kemudian pertanyaan yang amat sangat mendasar itu adalah mengapa sih kok Allah menyatakan bahwa manusia secara umum itu mengalami kerugian. Rugi apa kira-kira? Apakah rugi harta benda atau rugi apa? Mengapa manusia itu rugi? Ini yang perlu kita bahas. Mengapa manusia itu kalau tidak amanu wa amilus sholihat itu pasti akan rugi. Bapak, Ibu, hadirin dimanapun Anda berada, mengapa kita semuanya ini dinyatakan rugi sama Allah? Karena perlu kita ingat, perlu kita pahami bersama bahwa
kehidupan manusia itu setelah terciptanya jiwa ini nggak pernah berhenti ya. Jiwa kita ini selamanya terus perjalanan. Jiwa kita ini terus berjalan, nggak pernah berhenti. Lah, dalam perjalanan itulah, dalam syariat-syariat Islam, dalam hukum-hukum Allah, dalam penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kehidupan manusia ini karena terus berjalan, artinya bahwa nanti manusia ini perlu bekal yang nantinya pada saat dia terus berjalan ini perlu bekal yang amat banyak. Karena jiwa kita sejak dilahirkan di alam roh sana, kita sudah bertemu, pernah komunikasi dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Kemudian kita semua mengatakan, benar ya Allah, Kau adalah Tuhanku. Lah itu kemudian setelah itu berbekal pada ketauhidan itulah manusia atau jiwa kita diturunkan dari alam roh, kemudian ke alam kandungan, kemudian ke alam dunia. Lah di alam dunia inilah kemudian nanti hukum-hukum Allah ini diterapkan sampai nantinya jiwa kita ini akan terus berjalan. Hidupnya terus berjalan dari alam dunia, kemudian ke alam barzah, kemudian ada nanti di alam yang namanya yaumul ba'ats, kemudian ada yaumul mahsyar, kemudian ada yaumul mizan, yaumul hisab, kemudian ada siratal mustaqim, sampai nanti berakhir dengan surga dan neraka. Lah, di ayat ini mengapa Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia secara keseluruhan pasti akan mengalami kerugian. Karena kehidupan kita ini terus berjalan, dan di dunia ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan kita ke akhirat, untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Makanya kalau kita tidak melakukan amanu wa amilus solihat, ya dipastikan bahwa bekal yang kita bawa ya ke hadapan Allah juga nggak ada. Apalagi nanti kalau kita beriman pada malaikat-malaikatnya Allah, di sana ada malaikat raqib sama atid yang senantiasa tidak pernah henti-hentinya untuk mencatat, menulis, merekam semua aktivitas kita di dunia. Yang artinya kalau kita lagi melakukan kebaikan, ya pasti diabadikan oleh malaikat raqib. Sementara kalau kita berbuat kejelekan, berbuat maksiat kepada Allah, juga terekam dengan baik oleh malaikat atid. Makanya di sana di surat Az-Zalzalah itu disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun, ya umpamanya kita tabassamu fi wajhil jamil, ibadah kita tersenyum kepada teman, sahabat kita, sehingga teman kita juga ikut bahagia, itu juga sudah merupakan ibadah. Kemudian kita mengambil sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain dengan niat ingin menyelamatkan, itu pun juga merupakan ibadah. Jadi sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan ditampakkan balasannya oleh
Allah. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebaliknya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebaliknya sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan pasti akan terekam dengan baik dan nanti pasti akan ditampakkan balasannya juga oleh Allah. Jadi intinya apa? Intinya bahwa kita ini adalah lagi mengumpulkan, lagi menanam. Apapun yang kita tanam, apapun yang kita lakukan nanti akan berbuah hasilnya untuk diri kita sendiri. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain, itu adalah manfaatnya kepada kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi bisa jadi kita bersedekah, kita berinfak itu untuk orang lain, mungkin orang lain bisa mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan. Padahal pada hakikatnya, pada saat kita berinfak di jalan Allah, mengeluarkan sebagian rezeki, itu sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena hakikat rezeki kita yang abadi adalah yang kita keluarkan untuk di jalan Allah. Dalam surat Al-Qari'ah juga disebutkan bahwa kehidupan kita ini adalah di dunia ini dalam rangka untuk mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita mengumpulkan kebaikan, ya pasti nanti kita jaminannya adalah kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita mengumpulkan amalia kejelekan juga nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau dalam surat Al-Qari'ah disebutkan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak, lebih berat nanti pada saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang amat menyenangkan. Karena nanti pada saat timbangan amal di sana akan mendapatkan catatan kebaikan dari tangan sebelah kanan, yang berarti bahwa amal kebaikannya di dunia itu sudah maksimal yang terbaik. Tapi sebaliknya, fa'amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Namun sebaliknya, apabila amal kebaikan kita ringan, yang berat adalah kejelekan kita, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Itu mengapa sampai di dalam surat Al-Asr ini dinyatakan bahwa manusia secara keseluruhan itu dalam keadaan rugi, yaitu karena memang kehidupan kita di dunia ini adalah untuk fastabiqul khairat, selalu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Apabila kita tidak melakukan kebaikan, maka kita menjadi orang yang tercatat melakukan kejelekan. Karena hidup ini ya kalau nggak ibadah ya maksiat. Semua kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, itu yang baik itu akan bernilai ibadah. Sebaliknya hablum minannas kita kalau jelek, atau mungkin hablum ingin berhubungan dengan Tuhan tapi dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak
sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita juga termasuk orang-orang yang maksiat kepada Allah. Jadi intinya setiap kebaikan, kullu amrin zibalin la yibda'u bismillahi fahuwa akto. Jadi semua perbuatan yang baik itu kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu akan menjadi ibadah kepada Allah. Termasuk kita keluar rumah Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.